untuk yang tipe data. Data. Kalau misalnya nggak ada, langsung lanjut aja di bagiannya if dan lain-lain. Nah, untuk ini misalkan kita pakai dulu misalkan pakai 9 terus if terus untuk if yang di C# itu agak sedikit beda sama yang di Python. Jadi untuk sintaksnya if itu kayak gini. Yang setelah if ini inputkan di bagian kondisinya. Terus ini ada bedanya, itu ada kurung yang bundar ini sama kurung kurawal. Nah, yang setelah kurung kurawal ini itu nanti yang untuk melakukan perintahnya. Jadi misalkan sini ada print gini, print benar gitu. Bisa. Nah, di sini nggak ngeprint apa-apa soalnya antara angka 2 sama angka ini nggak sama, nggak sesuai sama kondisi, sehingga nggak ngeprint apa-apa. Misalkan ini tak ke 9 gini, nanti kurang print. Nah, untuk yang if, terus sini ada else juga sama, ini else gini. Nah untuk else kan nggak perlu kondisi lagi. Jadi misalkan yang di if itu nggak memenuhi, nah itu langsung dilempar di else gitu aja kan. Nah, makanya nggak perlu kondisi, langsung pakai yang kurung kurawal itu. Ini salah. Nah itu untuk yang if else. Nah terus misalkan lebih dari satu kondisi, misalkan sini aku pakai ini elif atau else if ya, else if ini. If sama yang Python dia tidak disingkat, cuma elif gitu aja. If gini. Itu untuk yang percabangan. Terus untuk operator-operatornya itu tidak ada yang beda. Cuman bedanya gini. Misalkan di sini ada untuk operatornya itu ada sama dengan, terus kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, sama tidak sama dengan. Terus untuk yang operator komparasi, komparasi yang untuk ada lebih dari satu kondisi di satu if. Nah itu kan kalau misalkan itu kan ada n sama or gitu. Itu nanti bedanya itu pakai gini. N itu pakai yang dan ini, sama yang or itu pakai ini. Itu untuk yang or.
misalkan sini bentar. Misalkan ini 8 terus pakainya gini, masih kurang dari nah ini. Jadi kurang dari ini saja yang harus kita hapus. Oh, kok salah. Ini kayaknya statement yang or saya kok beda ya. Ornya beda. Oke, saya mungkin ada bisa bantu di sini. Oh, salah. Ini kurang. Ini kurang sama sini kurang. Iya. Ini. Oke. Ini kan tadi penginku nih or sebentar. Save terus ini angka atau ini ya benar. Nah itu untuk yang lebih dari satu kondisi nanti bisa pakai n atau or. Nah juga sama di setiap kondisi nanti harus pakai kurung masing-masing. Jadi misalkan di yang pertama itu pakai kurung gini, terus yang di bagian kedua itu pakai kurung gini, nah terus baru yang yang kurung ini untuk or atau n itu. Terus sama jangan lupa kalau misalkan per line nanti selain if else dan lain-lain itu nanti per line-nya itu harus diakhiri sama titik koma. Itu untuk yang if else. Terus apa lagi ya? Itu untuk yang percabangan sih. Nah mungkin untuk yang percabangan ini ada yang perlu ditanyakan nggak kira-kira? Ini kok tes. Kalau nggak ada langsung coba. Permisi, mau tanya yang tentang tipe data tadi itu kalau di sharp apa memungkinkan untuk mengganti tipe data variabel, misal in angka ini yang awalnya integer saya ganti menjadi string selanjutnya seperti itu. Oh itu apa memungkinkan? Oke. Ini ya lumayan sih. Oke. Jadi silakan tak coba komen lagi. Nah, misalkan untuk ngubah dia nggak bisa langsung misalkan gini ngubah string angka gitu kan, string angka terus misalkan ini dikasih 9 gitu. Nah ini nanti dia bakal error karena apa, dia itu sifatnya juga statis tadi. Jadi sekali disebutkan di atas ya tidak bisa diubah lagi gitu. Jadi misalkan ini kan awalnya kan integer terus di string gini. Nah cuman bisa kalau misalkan bisa cuman nanti dia di beda variabel. Jadi misalkan sini aku pakai angka 2 terus angka 2 nggak saya lagi, astaga, angka 3 ada. Oh gini tabrakan ternyata.
coba cari nama lain aja. 4. Oke. Misalkan ini nanti coba pakai angka 4. Nanti coba nanti ada ya ngerubahnya di variabel yang berbeda gitu ya, bukan ngubah sih sebenarnya, kayak buat variabel yang lain ya kayak nggak nggak ngerubah sih, dia cuman buat nggak bisa ngerubah karena dia sifatnya itu statis bukan dinamis. Jadi kalau misalkan pingin ngolah variabel, pingin ngolah value di variabelnya itu nanti pakai nama variabel yang lain itu biasanya. Baik Kak, makasih. Oke. Mungkin ada yang perlu nanya lagi nggak? Ini tak potong dulu. Yes. Yang di bagian loopnya aja dulu. Loop mulai dari yang for. Nah, itu kalau yang di Visual Studio kadang itu ada kayak semacam suggested word gitu loh. Itu nanti itu anaknya segini. Itu udah dibuatkan langsung gitu biasanya. Kayak semacam snippet gitu. Nah, ini untuk yang for loop. Yang for loop itu kan kalau misalkan di Python itu kan for i in apa gitu kan biasanya. For i atau apa gitu. Nah, itu untuk yang di C# ini bedanya itu sini itu ada namanya itu start, terus ini stop sama step. Terus mendeklarasikan nama variabel yang untuk loopnya. Ini tuh harus kayak ini misalkan mendeklarasikan nama variabel yang terus nilainya 0, misalkan kurang dari 10 gitu. Jadi ini mulainya dari 0, terus berhentinya kalau misalnya i nilainya 10. Nah, terus di sini tuh stepnya itu nanti dia itu bertambah ya, ngeloop infinity ya. Tuh. Terus makanya nanti misalkan ini tak coba sini print angka gitu. Nilainya 0 terus berhenti di 10, terus misalkan setiap habis mengeksekusi dia akan nambah 1. Coba dulu. Nah, nanti di sini akan ngeprint sebanyak 9. Tuh, 9 apa 10 ya? 10. Mulai dari 0 soalnya. Itu untuk yang for loop. Terus ada namanya itu for each. Di sini untuk list ya sebenarnya. List. Nanti terus mulai masuk yang while. Misalkan sini kan itu while itu di sini pakai nama kondisinya, apa nama kondisi? Ya, parameter kondisinya di sini. Misalkan sini misalkan angka kurang dari sama dengan 10 tuh. Nah, terus di sini yang buat statementnya kan print angka ini.
Nah, ini nanti yang untuk while itu masih tetap harus di sebentar. Untuk yang while ini kan nggak ada stepnya. Jadi dia cuman ngecek kondisinya ini aja. Selama itu masih benar, nah itu makanya ini di run gitu. Nah, sedangkan nilai angka ini tidak berubah, makanya nanti bakal ngelup terus. Nah, untuk antisipasinya pakai ini. Nah, plus ini tadi sama kayak yang step tadi itu. Jadi ini kan untuk variabel angkanya itu nilainya 8, terus dicek misalkan kurang dari 10, terus run, terus di plus kan tambahkan dulu, nah baru loop lagi. Untuk while kemudian lagi nah ini 8, 9, 10 untuk while. Terus ada lagi yang jenis while lagi, dia pakainya itu do. Jadi misalkan sini do itu statementnya dulu. Jadi untuk yang while do atau do while ini itu dia itu ngeran statementnya itu ngeran dulu baru ngeloop. Jadi misalkan sini aku sini ngeprint angka, terus sini ada while dulu, while angka kurang dari 15. Ya. Nah, ini yang pertama dia langsung ngeprint angkanya dulu. Nah itu entah bener apa salah nanti belakangan. Nah baru nanti dicek dulu untuk loopnya. Jadi ini kan dia ngeprint dulu nilai angkanya. Nah baru ngecek kondisi baru loop. Misalkan coba di run sini, while-nya nggak dikasih pembatas, lupa. Plus. Nah, ini dia ngeprint 10 sampai 15 gitu. Nah, jadi dia itu setidaknya itu dia ngeprint satu dulu, baru ntar ngeloop. Jadi misalkan di sini nanti salah, misalkan ini nanti katakanlah kasih lebih ini, dan lagi cuman ngeprint satu tok gitu, baru masuk while. Aduh, while kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Mau tanya mas? Mungkin ya. Ya gimana? Itu yang di for yang for. Nah itu printnya kenapa kok? Oh, ya itu terserah usernya sebenarnya. Soalnya di sini aku ngeprintnya itu string angka gitu. Jadi misalkan ini dikasih i gitu ya, ngeprintnya ya i. Nah, coba kita carikan, dia kan ngeprint
Anjir. Nah, kita akan ngeprint sampai 9 itu. Tadi soalnya aku ngeprintnya tadi string angka gitu aja soalnya, makanya dia ya ngeprintnya angka. Tetapi itu hanya anu sih, kayak buat sesuai usernya aja. Itu mungkin menjawab tak kira-kira. Jadi misalkan sini mau diberi printnya itu i ya bisa. Biasanya kalau ngeprint i itu biasanya untuk ngedebugging biasanya. Anu buat ngecek yang mana, yang errornya di mana gitu, biasanya pakai ini. Tuh. Jadi misalkan i itu nanti ya dia ngeprint i-nya, terus misalkan ya string aja ngeprint kayak gini. Tuh. Kira-kira ada lagi nggak yang tanyakan? Oke Mas, makasih Mas. Oke. Guys, tadi yang buat apa? Sudah kayaknya. Yes. Sebentar, habis ini yang di listnya agak sensitif sama dengan Java. Ini terbatas sama jumlah. Oke. Yang oke, ini lanjut ke list ya. Ke list. Jadi kan misalkan ya dia apa misalkan buat daftar ya, Python kan cuman daftar, jadi ya cuman daftar sama dengan gitu kan. Nah, untuk yang sisap ini dia harus gitu loh. Misalkan mau listnya itu isinya apa aja harus jelas gitu loh. Jadi misalkan sini tak kasih daftar sini add. Ini agregat malah bukan bukan. Yang list ini agak beda sama Java ya. Nah itu kalau misalkan bingung sama sintaksnya atau fungsinya, nanti bisa lihat di Weather School atau di Google itu aja sih. Itu pokoknya menyesuaikan sama apa masalahnya apa gitu. Itu tadi bukannya array ya? Bukan list. saya ntar coba yang tadi pakai ya, enggak bisa. Aku lupa apa usingnya yang buat array di sisapnya. Misalkan sini tak kasih array, kayaknya nanti aja deh. Array misalkan ya kayaknya error. Saya nggak bisa. Nggak bisa ya pakai gini ya. Ya kalau array itu
konstan itu kalau 5 ya 5, nggak bisa ditambah. Oke. Agak lupa soalnya kalau yang di sini. Mantap, Pak. Mungkin untuk yang array sama list aku agak ragu-ragu sama akhirnya juga belum seberapa pakai sih itu. Tuh. Mungkin sampai sini dulu aja materinya. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan monggo. Kalau misalkan nggak ada ya langsung aja sih. Dan bisa menambahkan list. Ini ada Zaidun kan tadi? Iya, kayaknya join. Oke, kalau materinya sebenarnya sampai di bagian pengenalan sisap aja sih. Kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, tak tunggu sampai 7.40 dulu aja. Mungkin bisa tak lanjut lagi aja deh, apa mungkin sedikit yang list dulu, benar. Oke, misalkan sering ya. Ini untuk yang list ya tadi makasih yang tadi itu yang apa yang array itu nanti dia punya nilai tetap, jadi kayak tidak bisa ditambah dan sifatnya immutable. Oke, ini misalkan list ya, list itu sintaksnya kayak gini, tadi aku sempat lupa nulis. Listnya ada list fungsi gini, terus ada apa, ada tipe datanya, terus namanya, ini baru new list, terus sama tipe datanya. Nah, terus misalkan yang di kurung ini fungsinya itu untuk mengatur jumlahnya. Jadi misalkan maunya itu listnya itu maksimal 5 atau 6 itu nanti bisa tulis sini. Nah, cuman kalau misalkan mau bebas,
yang string aku string str ini str akan sekitaran dulu. Nah, ini dia disebut kunci. Nah, jadi ini untuk yang buat listnya itu seperti ini. Nah, terus untuk menambahkannya itu pakai add ini. Nah, itu untuk nambahkannya itu sesuai dengan tipe data listnya. Jadi misalkan listnya itu isinya apa? Isinya string. Ya, yang dimasukkan harus string. Misalkan di sini dirubah jadi integer, itu maka error. Itu soalnya nggak bisa ngerubah dari integer sama ke string itu. Terus ini ada yang for each tadi. For each ini dia untuk ngelooping tapi nggak bisa. For each ini untuk ngeloop yang mana itu ngeloopnya itu ngecek isi dari list atau array. Jadi di sini ada nama tipe datanya, terus di sini itu kayak untuk nama alias dan lain-lain itu bebas. Ya, pakai is-nya. Nah itu nama listnya. Di sini bebas. Itu. Nah terus di sini dia mau ngeloop, ngeloopnya itu CSR atau kayak apa kayak misalkan mesin buku gitu. Kayak yang ini tadi. Terus setelah kurung kurawal ini for each mungkin itu dulu sih list for each while if persampangan looping list udah itu dulu sih mungkin. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya mungkin tuh apa untuk kelas jam 18.30 kira-kira ada masalah nggak? Ada mas. Aman mas. Oke aman berarti ya. Nanti untuk selanjutnya pakai jadwal ini aja nggak apa-apa. Terus untuk peralatan yang record itu nanti ya di kedepannya tak pakai akun yang online saja. Apa lagi ya? Tadi Mas Zaidan mau nambahin tadi kayaknya. Tak jadi teman. Ya itu mungkin ya untuk pertemuan yang pertama ini, misalkan ada yang masih kurang jelas atau yang masih dibingungkan nanti bisa melakukan ekstensi. Itu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.